langsung ke pertanyaan ini, Bu. Bagaimana peran dari pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pariwisata? Ya, terkait peran Dinas Kabupaten Dinas Pariwisata terkait peran sertanya di dalam wisata Ranu Lestari. Untuk sampai sekarang saat ini ya alhamdulillah mungkin belum ada sentuhan. Terkait kemarin ada rencana mereka untuk setidaknya menggali mungkin potensi yang ada di Desa Ranu Lestari, tetapi karena mungkin ada kendala dan miskomunikasi sehingga kegiatan yang tiba-tiba ada mungkin karena ada miskomunikasi antara pemerintah desa dan pihak kabupaten, dalam hal ini Dinas Pariwisata, sehingga kami juga pemerintah desa mungkin tidak bisa meneruskan karena ya terkendala inilah miskomunikasi yang kurang bagus lah, sehingga ada rencana yang mereka kegiatan pembangunan gapura yang mereka akan, tetapi karena awalnya kegiatan ini pemerintah desa tidak ada informasi secara langsung, sehingga mereka datang secara tiba-tiba untuk membangun. Makanya kami dari pemerintah desa untuk tidak menindaklanjuti menindaklanjuti ini karena kami merasa bahwa kami pemerintah desa dalam hal ini tidak ada komunikasi yang baik lah, karena namanya suatu kegiatan yang masuk ke desa itu harus ada komunikasi yang baik yang terjalin antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Dalam halnya kita ini sebagai kepala desa ya harus dari awal kegiatan apa itu harus kita tahu, dan bagaimana selanjutnya kan harus ada komunikasi yang baik. Tapi kalau tiba-tiba juga kami diberikan kegiatan tanpa tahu menau dan bagaimana, itu kan artinya bukan kami menolak untuk adanya bantuan dari APBD dalam hal ini kabupaten, tapi kami itu harus ada komunikasi yang baik lah terjalin antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, seperti itu. Dari selama berdirinya baru satu kali itu ada sentuhan langsung. Iya. Itu pun tanpa komunikasi. Iya. Saya juga kaget karena tiba-tiba datang material yang sudah disiapkan di ini untuk pembangunan ini, dan saya ditelepon terkait sama pekerja, bilang Bu, ada kegiatan pembangunan gapura, ini dari mana? Ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten. Loh, kenapa enggak ada komunikasi yang jelas lah dari awal, atau surat, atau apakah pertemuan antara kadis dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa? Jadi hal ini kami juga tidak mengetahui asal usul bagaimana ya. Kami pemerintah desa juga ya harus bertindak bahwa walaupun kami juga dibantu, tapi kan tidak otomatis seperti itu. Ada mekanisme, ada jalurnya lah. Jadi bukan kami menolak kalau ada bantuan, tidak. Tapi kan harus ada kejelasan. Karena kita juga sama-sama tanggung jawab. Iya, karena apalah artinya masyarakat bertanya. Sebagai kita pemerintah desa hanya bungkam, enggak tahu. Ya, enggak tahu juga ini dari apa. Mana, iya. Ya harus kejelasan. Kalau bilang kami tidak ada referensi yang harus kami bilang tidak menerima bantuan dari PLH, tidak, tapi harus ada mekanisme dan kerjasama yang baik itu bagaimana. Karena kami juga pemerintah di sini kan tuan rumah ya, segala sesuatu ya harus kami ketahui dulu sebelum kegiatan itu dimulai, seperti itu. Ini pembangunan untuk yang perapian sekarang ditargetkan sampai bulan berapa? Iya, untuk tahun ini karena kami kan baru maksudnya anggaran ini kan kami hanya berharap dari dana desa. Maksudnya untuk jadi untuk sepanjang pemerintah saya berharap tetap saya lanjutkan seperti pembangunan fasilitas yang ada di sini tetap. Karena sebelum saya selesai masa jabatan, saya berharap ada kenangan yang masyarakat yang
mereka bisa lupakan bahwa oh pemerintah desa yang periode ini ya inilah. Artinya yang bisa saya berikan kepada masyarakat Ranoha. Artinya supaya saya kalau sudah selesai masa jabatan kan ada dikenang seperti itu. Hal yang kira-kira menurut Ibu kita itu kayaknya kalau ke Bukit tanpa ke Ranoha itu tanpa ke Ranoha itu kurang. Itu apa Bu kira-kira? Iya, karena adanya seperti ini fasilitas wisata di Desa Ranoha Lestari. Jadi saya pikir orang-orang yang dari luar itu mau ke Bukit, mau kemana ke desa mana tanpa singgah di sini kan kayaknya belum sampai ke Bukit, belum. Artinya belum Bukit itu apa sih, di mana sih? Nah, seperti itu. Kalau belum singgah di Desa Ranoha Lestari melihat bagaimana wisata yang ada di sini, mungkin merasa wah saya belum ke Bukit nih karena belum singgah di Ranoha. Paling mungkin sepanjang jalannya lihat Bukit, tapi kan enggak ada yang enggak ada cerita lah. Saya ke Bukit singgah ini seperti ini. Apa yang bisa cerita yang bisa kita bawa pulang. Ya, makanya kalau ada cerita supaya ada tetangga mungkin saya habis ke Bukit, tapi kalau buktinya? Iya, kalau enggak singgah di Ranoha, karena Ranoha itu kan adanya di Kecamatan Bukit. Seperti itu. Oke Bu, untuk lebih menarik perhatian pengunjung ke sini, selain apa yang sudah ada sekarang dikerjakan, ke depannya? Iya, ke depannya mungkin karena informasi juga harus kita lebih tingkatkan, informasi secara umum. Dan kedua itu mungkin saya akan protes untuk setelah ada fasilitas sudah oke, mungkin jalan. Jalan karena salah satu penunjang juga untuk jalan, walaupun mungkin enggak terlalu jauh, tapi kan kalau jalannya juga sudah bisa mungkin dilalui tanpa harus hujan becek atau apa kan, iya, insya Allah. Tapi kan saya berpikir percuma juga kita perbaiki jalan kalau fasilitas tidak memenuhi. Karena kalau fasilitas memenuhi, walau bagaimanapun kondisi dan lapangan, pasti orang mau datang. Karena contoh-contoh di tempat-tempat lain kan ada yang lebih parah, jalan kaki sampai berkilo-kiloan. Tapi ya kalau kita mau mau lihat atau mau seperti tertarik ya pasti. Nah makanya mungkin ke depannya ya setelah fasilitas pengunjung banyak, fasilitasnya oke ya, jalan kita akan prioritaskan juga. Wifi Bu? Iya, oh ya, terkait wifi, kebetulan tahun ini itu saya sudah programkan, tetapi karena terkendala lagi dana, karena dananya juga lumayan lah budgetnya. Seandainya masih bisa 55 jutaan mungkin biar kita bisa ini toh, tapi karena lebih dari itu ya makanya ya. Memang sebenarnya sudah saya sangat prioritaskan itu karena menarik perhatian juga masyarakat terkait wifi juga, anak-anak muda bisa nongkrong-nongkrong seperti itu. Tapi itulah tetap kita prioritaskan untuk ke depannya. Untuk kulinernya? Iya. Itu bagaimana Bu? Untuk kulinernya kami insya Allah mungkin ini kami akan tata, kami akan dirapikan? Iya, kami akan siapkan tempat nanti para yang mau gunakan bisa iya bisa hubungi kita pengelola biar mereka mengambil tempat. Jadi kami akan rapikan terkait ini kan kurang layak lah, maksudnya kurang nanti kami siapkan seperti kayak ruko-ruko kecil ya apa namanya, kedai atau ya los aja seperti apa ya. Iya kayak gazebo begini tapi kan panjang dia. Iya toh. Jadi ndak pakai dia, ndak pakai. Iya ndak. Yang sekat kan itu kayak kayak lemari-lemari penjual itu kan. Iya, hanya itu yang membedakan bahwa ini yang punya, ini yang punya. Jadi nanti kursi meja kan di saja. Terserah mereka pengunjung mau duduk di mana, terserah. Seperti kuliner ini loh yang di Oke. Toh, seperti itu. Jadi supaya bisa lebih rapi lah. Karena itu salah satu daya tarik juga kalau ada wisata kulinernya, orang kan butuh makan kalau kesini seperti itu. Masyarakat di dalam juga bisa menambah perekonomian mereka.
harapan ke depan Iya. untuk teman-teman yang mungkin belum berminat mengembangkan potensi apa yang ada di desanya. Jadi saya harap terkait mungkin terobosan-terobosan yang sekarang ini ada, apalagi kita ini sangat didukung oleh pemerintah pusat, daerah terkait wisata-wisata yang bisa kita kembangkan di desa. Kalau untuk saya ya marilah, karena mumpung ada anggaran dana desa yang bisa membantu kita dan itu dibolehkan dalam untuk pembangunan ke depannya, itu sangat dibolehkan, sangat dianjurkan terkait kegiatan-kegiatan wisata. Kalau ada potensi di desanya ya, walaupun mungkin bukan potensi seperti ini, mungkin ada lahan kosong yang bisa mereka tata, kenapa tidak? Ya, karena kita terus berbuat saja. Artinya kan warga itu, apalagi kita ini butuh nuansa baru untuk refreshing. Mungkin karena daripada jauh-jauh ke kota butuh biaya banyak atau apa, kan apa salahnya kalau di desanya kita ada, biar masyarakatnya juga kita kan lebih leluasa untuk menikmati kita punya potensi yang ada di desa masing-masing. Jangan takut berbuat saja, dan memang butuh modal juga ya. Jangan, walaupun kita tidak berharap sepenuhnya dari anggaran pemerintah, tapi setidaknya butuh tenaga, swadaya kita kan pasti ada lah. Tapi kita tetap berbuat, jangan berharap bila gimana ini terkendala dengan kita berbuat saja lah. Artinya jangan, memang kalau awal itu jangan mengharap bilang kita keuntungan yang banyak atau apa, tidak. Kita berbuat saja lah. Artinya dari dalam dirinya kita itu merintis itu sangat susah. Jadi kalau untuk kedepannya anak cucunya kita kan mereka bisa nikmati. Selama ini sudah pernah bekerja sama dengan pihak lain? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Memang belum Investor. dibuka atau? Iya, karena kita baru tahapan mungkin. Nah, jadi kita benahi dulu supaya kan tidak mungkin orang menanamkan modal kita kalau tidak ada. Maksudnya kita tidak mulai dari awal lah. Jangan sampai mereka berpikir mereka aja yang punya tidak berbuat. Ya seperti itu. Artinya kan seperti kalau ada, saya harapkan ini bukan hanya dari pemerintah yang kerjasama, dari masyarakat di dalam desa, di luar desa, itu kan mereka bisa. Saya harap mereka bisa kerjasama, mungkin yang punya kreasi permainan apa, mereka kan bisa ke sini. Nanti ada bagaimana mekanismenya kan kita terima. Mau apapun kegiatan mereka yang bisa jadi ikon di sini ya silakan. Kami terbuka, welcome, karena kami merasa juga tidak mungkin dari desa secepat itu kami bisa menyediakan semua seperti itu. Iya, kita welcome terkait masyarakat mau di dalam mau di luar, terkait apa yang mereka bisa bawa ke sini untuk diperlihatkan atau difasilitasi terkait ini, boleh lah. Artinya kan ada kerjasama. Seperti itu. Kami tidak menutup diri bahwa harus pemerintah desa sendiri yang adakan. Kami tetap welcome buat siapapun. Antusias muda desa sendiri, Bu? Iya, ini antusias pemuda sendiri ini, apalagi kalau ada kegiatan mereka senang. Hanya karena kan namanya juga di desa, karena mereka juga butuh kasihan hidup kan. Ya, masa mereka mau kalau ada kegiatan mereka kita drop ke sini untuk membantu, mereka welcome. Tidak ada. Hanya karena untuk standby tiap hari enggak. Ya kita setidaknya ya mereka juga butuh hidup untuk, karena biar bagaimana di desa. Iya, di desa itu kan kebun, selain kebun kan pasti intinya mereka cari pekerjaan keluar. Seperti itu. Jadi artinya pemerintah desa dengan masyarakat pemuda pun sudah saling memahami akan potensi yang ada. Mereka senang. Artinya apalagi kalau ada kegiatan itu artinya desanya ramai, senang. Bahkan untuk selama mereka sering bertanya, Bu, kapan lagi ada kegiatan seperti ini? Iya, tetap mereka hanya seperti itulah kendalanya. Mereka ada beberapa orang sih yang memang juga tidak berminat ke sini, tapi kan itu wajar ya.
dalam desa itu loh. Yang senang saja kita dengan tidak kan ada daripada mau apalagi yang mau ikut kegiatan kita pastilah. Kita tidak mungkin dalam satu keluarga saya tidak mungkin kita mau bisa. Apalagi lawan politik. Iya, rangkul. Ya makanya saya berharap lawan politik saya welcome semua. Tapi alhamdulillah untuk Ranoa namanya lawan politik sudah. Aman ya? Aman semua. Nggak tahu kalau masih ada di dalam hati ya, nggak tahu walau alam toh. Tapi kalau hubungan apa sudah silaturahmi kan beda dengan awalnya toh. Silaturahmi kayak terputus sekali. Hasilnya lebih dewasa, Bu. Iya, sekarang sudah bisa menerima, artinya kita rangkul mereka. Walaupun mereka mungkin kritik, ya kita welcome, kita jelaskan apa. Kendala apa sehingga mereka seperti itu kan. Tapi alhamdulillah semua sekarang ini apalagi sudah mulai mungkin selesai masa jabatan sudah sudah ya alhamdulillah saya kayak ya, saya masih dengar di desa-desa lain kan masih ada sistem begini ya. Tapi alhamdulillah kalau desa Ranoa aman. Gak pusing, Bu. Urus jadi ibu rumah tangga dan juga jadi kepala desa. Iya, itulah awalnya saya tidak berpikir seperti itu, Pak. Saya pikir namanya kepala desa kan kita punya perangkat. Kita kan hanya bagaimana mengarahkan dan mengatur segala sesuatu yang ada di desa, kan ada kita punya perangkat. Seperti itu. Iya, kalau kita mau pusing, kalau kita mau turuti bilang pusing Pak. Dalam rumah saja anaknya kita teriak sudah pusing. Apalagi masyarakat yang masyarakatnya desa. Tapi saya berpikir ya sudah seperti itulah, kita berani berbuat, berani menerima tanggung jawab. Ya berarti kita harus welcome, kita harus terima apapun itu. Yang penting saya tidak merugikan pribadi dia. Seperti itu. Selama saya berjalan sesuai koridornya ya. Karena saya pikir ya semua akan ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kita kan mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat itu tidak segampang yang kita jalani sehari-hari. Iya. Tapi saya berharap selama pribadinya saya tidak rugikan, karena selama aturan pemerintah saya jalankan ya. Seperti itu. Kalau ada masalah-masalah ya, mari kita selesaikan. Tetapi saya sebagai pemerintah di sini harus ikutlah. Ya, saya tidak akan ikut sampean kalau memang saya punya ndak sesuai saya punya visi misi. Saya tidak akan ikut. Tetapi saya akan mengajak dialog jalan keluarnya bagaimana. Saya juga tidak mengikuti Anda juga tidak merasa dirugikan. Seperti itu. Suami? Ya suami alhamdulillah awalnya kan mendukung, tapi ya seperti itulah. Artinya kalau tidak ada dukungan suami ya tidak mungkin. Siapa tahu di tengah perjalanan, kamu jarang di rumah. Ya seperti itu kan, namanya kita cobalah. Makanya kita sebagai ibu dalam rumah ya harus memposisikan pada saat kita pulang ke rumah ya kita harus jadi ibu yang bagaimana pun dalam 24 jam itu bagaimana. Ya kalau kita ada kegiatan ya kita harus memposisikan bahwa kita pada saat itu kita ada di masyarakat. Seperti itu toh. Ya tapi kan kita tidak pungkiri juga kadang ada ya ya namanya rumah tangga lah pasti dah. Tapi ya kita kan coba ya kita harus mendewasakan diri lah sebagai pemerintah juga sebagai dalam rumah ya harus kita maksudnya ya rajin mengalah, mungkin ngalah sama suami atau gimana toh. Seperti supaya tidak ada ketimpangan. Ya kalau ada masalah ya pastilah, tapi tidak sampai gimana toh. Makanya setelah berjalan 6 tahun baru saya sadar ternyata susah juga ini jadi kepala desa. Makanya saya nanti periode berikutnya mungkin ya saya masih timbang-timbang ini untuk lanjut. Karena program belum selesai, Bu. Iya sih, kalau dalam satu periode begitu ya memang tidak akan selesai. Artinya ada kemungkinan untuk 2 periode. Ya, enggak juga. Kayaknya saya berpikir tuh yang penting saya sudah mulai. Yang penting saya sudah mulai. Silakan. Yang periode selanjutnya siapa silakan. Silakan melanjutkan. Toh, yang penting kan apa yang sudah saya siapkan, yang sudah saya tawarkan, yang sudah saya bangun itu kan untuk masyarakat, bukan untuk pribadi saya. Jadi silakan. Kalau pemimpin berikutnya dia beranggapan bahwa ini memang untuk masyarakat ya silakan. Silakan diteruskan. Apapun kalaupun program lainnya ya. Saya juga kan kita tidak tahu program kepala desa itu beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi setidaknya ada yang saya
tinggalkan untuk dilanjutkan seperti itu. Karena terkait kalau dia vakum kan ya, saya kan tidak bisa jauh berbuat apa-apa karena itu kembali ke ya, artinya pada saat saya pemerintah saya ya ada yang bisa saya perlihatkan ke masyarakat toh bahwa saya juga punya apa yang bisa kita lanjutkan bersama untuk anak cucu kita. Seperti itu saja. Oke Bu, kita sudah lumayan panjang juga obrolan kita, karena kalau kita lanjutnya juga nggak akan selesai juga. Sebagai penutup Bu, pesan untuk teman-teman yang nonton ini atau masyarakat. Oh iya. Untuk pesan mungkin untuk keluarga, terutama untuk keluarga Ranua Lestari, ya marilah apa yang ada sekarang ini, yang ada sekarang di Desa Ranua Lestari, marilah kita lestarikan, marilah kita jaga, marilah kita sama-sama untuk membangun untuk kepentingan masyarakat kita, anak cucu kita untuk ke depan. Artinya apapun yang pemerintah siapkan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Dan untuk teman-teman yang di luar sana, ya marilah kita henti-hentinya berbuat yang baik untuk desa dan masyarakatnya kita, agar kelak kita akan jadi ada contoh di dalam masyarakat bahwa kita pernah jadi yang terbaik di desanya kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu perjumpaan kita dan obrolan kita dengan Ibu Kepala Desa Ranua Lestari. Cukup sekian, saya akhiri. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.